sebelum jam 7 diharapkan dan wajib bagi KPPS itu datang terlebih dahulu di TPS. Kemudian selanjutnya masuk jam 7 mengingatkan teman-teman semua, karena ini juga berpotensi PSU kayak kejadian di pemilu 2019 kemarin. Jadi awal ketika jam 7 pembukaan, setelah pembukaan itu baru pengucapan sumpah janji, ya. Kemudian pembukaan kotak. Nah, jangan sampai kejadian pembukaan kotak itu sebelum pembukaan. Jadi jangan sampai kotak dibuka segelnya sebelum acara pembukaan. Jadi pastikan pembukaan dulu, pengucapan sumpah janji KPPS dan Linmas, baru nanti pembukaan kotak suara. Ya, nanti dihitung, dicermati, kemudian ditulis, dibuat catatan. Biar jangan lupa untuk teman-teman KPPS nanti ketika merekap atau menghitung di C hasil salinan. Ya, itu. Nah, kemudian perlakuan untuk saksi. Saksi di ketentuan maksimal 2 orang, ya. Tapi yang boleh masuk TPS itu hanya 1 orang. Jadi kalau nanti ada pasangan calon yang memberi mandat di saksi itu 2 orang, diterima aja. Tapi nanti aturannya yang diperbolehkan masuk TPS hanya 1 orang. Terkait dengan surat mandat saksi, yang terpenting adalah ada tanda tangan dari ketua tim kampanye tingkat kabupaten atau ketua tim sukses tingkat kabupaten. Ya, ada tanda tangan dan stempel. Ya, tidak usah diurusi terkait dengan apa namanya, pakai scan, pakai apa namanya, cap tidak asli dan sebagainya. Yang penting ada surat mandat. Ya. Prinsipnya itu, ada surat mandat ditandatangani oleh ketua tim kampanye tingkat kabupaten, maka kemudian saksi boleh masuk ke TPS. Tapi ingat juga, sebelum masuk ke TPS, saksi juga harus dicek suhu badannya. Kalau suhu badannya di atas 37,3, maka saksi tidak diperbolehkan masuk mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara. Tapi haknya saksi tetap masih diberikan. Seperti mendapatkan salinan DPT ataupun nanti mendapatkan C hasil salinan KWK. Terkait dengan perlakuan pemilih yang suhunya di atas 37,3. Di simulasi sebelumnya saya kira teman-teman sudah melihat, ya. Ketika mendapati pemilih yang suhunya di atas 37,3, maka pemilih tersebut diarahkan untuk menggunakan hak pilihnya di bilik khusus. Nah, ketika untuk pemilih di atas 37,3, ini disertai dengan C pendamping pemilih. Nanti yang menjadi pendamping bisa petugas KPPS 6 atau orang lain yang ditunjuk. Walaupun ya tugas dari pendamping pemilih hanya mengantarkan surat atau mengambilkan surat suara, kemudian nanti mengantarkan atau memasukkan ke kotak suara. Tidak sampai mendampingi. Kalau mencobloskan sudah barang tentu tidak boleh. Karena ketentuan pendamping pemilih boleh mencobloskan manakala mendapati pemilih yang memang cacat kedua belah tangannya atau karena sakit kemudian tidak bisa menggerakkan kedua tangannya. Itu teman-teman terkait dengan perlakuan pemilih yang suhu badannya di atas 37,3. Jadi tetap nanti menggunakan hak pilihnya di bilik khusus, tapi dengan C pendamping pemilih. Otomatis nanti ada pendamping yang akan membantu pemilih tersebut dalam menggunakan hak pilihnya. Jadi hanya mengantarkan surat atau mengambilkan surat suara, kemudian nanti memasukkan ke kotak suara. Bisa KPPS 6 atau orang lain yang ditunjuk. Itu teman sekalian. Kemudian
terkait dengan perlakuan pasien yang ada di rumah sakit ataupun di klinik ataupun di puskesmas. Itu bisa saja memang sakit biasa atau sakit COVID, ya. Ketentuannya baik sakit biasa maupun COVID, petugas kita, 2 orang petugas KPPS kita harus mengenakan baju hazmat, ya. Jadi pakai APD lengkap. Kemudian nanti bisa memasuki rumah sakit, ya, untuk menjemput pemilih yang mau menggunakan hak pilihnya. Nah, ini nanti otomatis teman-teman semua yang sudah di rumah sakit sudah koordinasi terlebih dahulu dan pemilih H-1 sudah mendapatkan A5 sebagai surat keterangan pindah memilih. Nah, ini mohon nanti kondisi ini teknis di lapangan silahkan teman-teman koordinasikan dengan pihak rumah sakit ketika hari H pada pelaksanaan pencoblosan. Pasien atau pemilih boleh pakai pendamping pemilih, tapi tidak ada ketentuan atau di ketentuan tidak diatur pendamping pemilih itu sampai dengan mencobloskan. Ya, tolong ini ya, ini agar menjadi perhatian nanti ketika memperlakukan pemilih yang ada di rumah sakit, baik sakit biasa maupun sakit COVID, ya. Koordinasi dengan pihak rumah sakit, ya. Itu kemudian di PKPU 18 itu diatur terkait dengan perlakuan pemilih yang sakit di rumah sehingga tidak bisa datang ke TPS atau sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah karena COVID. Lah ini juga sama, ya. Lah khusus untuk pemilih yang COVID atau ISMAN, isolasi mandiri, tolong KPPS atau PPS-nya itu koordinasi dengan pihak keluarganya yang memberi kabar bahwa nanti hari H atau pada hari Rabu itu nanti ada petugas KPPS yang akan menjemput pemilih yang isolasi mandiri, ya. Nah, komunikasi awal ini sebagai bekal nanti disampaikan ke saksi maupun pengawas TPS, ya. Jadi nanti pelayanan pemilih yang sakit atau isolasi mandiri itu setelah jam 12, ya. Sama perlakuannya, waktunya, ya. Waktunya itu sama perlakunya dengan pemilih yang sedang rawat inap di rumah sakit. Jadi nanti yang sakit di rumah, isolasi mandiri di rumah bisa dilayani setelah jam 12. Lah, tadi komunikasi awal dengan pemilih yang isolasi mandiri itu nanti bisa dijadikan modal awal ataupun bekal ketika nanti komunikasi dengan saksi dan pengawas TPS. Karena di ketentuan diatur bahwa untuk melayani pemilih yang sakit atau isolasi mandiri harus dengan persetujuan saksi atau pengawas TPS, ya. Jadi nanti ketika jam 12 Ketua KPPS menyampaikan kepada saksi atau pengawas, ini ada pemilih yang sakit atau isolasi mandiri, ini petugas mau datang ke sana. Tapi kemarin hasil komunikasi awal ternyata misalnya, ya, tanda kutip, si pasien atau pemilih tersebut tidak berkenan dan menolak misalnya, ya. Maka ketika kemudian saksi tidak menyetujui, tidak memperbolehkan, kita sah-sah saja, ya. Tidak, artinya kita tidak masuk atau termasuk bagian orang yang menghalangi hak pilih seseorang, ya. Ini komunikasi. Jadi prinsipnya tetap semuanya didatangi agar bisa menggunakan hak pilihnya. Tapi komunikasi dan sebagainya ini penting sebagai langkah teman-teman semua untuk memantapkan ketika mau melayani pemilih yang sakit dan sebagainya. Itu untuk pelayanan yang sakit dan isolasi mandiri. Kemudian adanya
apa namanya ya, pandemi COVID-19 ini ya, yang kemudian mengharuskan petugas kita KPPS harus rapid dulu, ini ternyata berakibat ya banyak teman-teman KPPS kita yang kemudian dinonjokkan ataupun tidak dipekerjakan sebagai KPPS karena hasil rapidnya reaktif, bahkan hasil swabnya positif. Maka otomatis ini akan berpengaruh di jumlah petugas KPPS nanti yang akan bertugas di TPS. Saya yakin teman-teman sudah menguasai regulasinya. Selama minimal 5 orang dalam TPS tersebut ada petugas, maka proses pelaksanaan pemungutan penghitungan itu tetap bisa dilaksanakan. Lah, teknis pelaksanaan dengan 5 orang KPPS atau petugas nanti yang bertugas di TPS ya, ini apa namanya, mengalir saja, artinya fleksibel ya. Tapi yang terpenting ketika awal pembukaan ya, petugas 1, 2, 3, 4 dan 5 ini tidak bisa diganggu. Maka peran apa yang dihilangkan adalah peran petugas penjaga kotak dan penjaga tinta. Ini kalau ada petugas 5 orang KPPS ya, petugas kotak dan tinta itu jangan diperankan ya, karena prosesnya pun masih proses awal ya. Petugas KPPS 2 dan 3 masih sibuk menulis surat suara, petugas 4, 5 sibuk mendata pemilih yang mendaftar dan mau menggunakan hak pilihnya, maka peran linmas di pintu keluar nanti diposisikan sebagai penjaga tinta. Ya, jadi penjaga kotak dibiarkan kosong tidak apa-apa, tapi nanti tetap KPPS 3 atau KPPS 2 ataupun linmasnya sebagai penjaga tinta itu selalu mengawasi dan mengarahkan ke pemilih yang mau memasukkan ke dalam kotak suara ketika selesai menggunakan hak pilihnya. Setelah berproses, saya kira nanti teman-teman KPPS sudah bisa mengkondisikan. Jadi nanti fleksibel ya. Bisa KPPS 3 nanti melayani di tinta, karena nanti linmasnya kan juga saya kira bertugas kaitannya dengan air cuci tangan di pintu keluar dan sebagainya. Jadi awal konsepnya kayak itu teman-teman semua. Jadi nanti itu untuk mempermudah. Jadi kalau semuanya sudah berjalan, surat suara sudah ditulis semua, hanya ketua tanda tangan, nanti petugas KPPS 2, 3 ataupun 4, 5 nanti bisa berperan fleksibel menggantikan peran jaga tinta atau petugas tinta atau penjaga kotak suara. Oke. Jadi kebetulan kemarin dari hasil swab ada yang dinyatakan positif dan kebetulan yang bersangkutan adalah ketua. Regulasi untuk mengganti ketua tersebut termasuk sampai dengan SK-nya itu seperti apa, Pak? Oke, terima kasih. Itu saja. Oke, terima kasih Mas. Kalau memang kondisinya itu sebelum kegiatan pungut hitung, karena sudah ada kepastian hasil swabnya itu sudah diketahui, maka silakan koordinasikan dengan divisi hukum PPK-nya. Yang jelas mekanismenya adalah perubahan di SK KPPS. Jadi tugas jenengan selaku PPS merubah SK-nya. Tapi tolong koordinasikan dengan divisi hukum PPK-nya ya, agar segera bisa diselesaikan ya. Kalaupun memang nanti mendapatinya ketika proses hari H, artinya kemudian pada hari H ternyata ada ketua yang berhalangan, maka di ketentuan PKPU 18 itu sudah diatur ya. Kalau memang kejadiannya pas hari H, misalnya jam 6 tiba-tiba ketua KPPS sakit atau ada halangan sehingga tidak bisa
memimpin jalannya proses pungut hitung. Maka di PKPU 18 diatur ya, ketika mendapati hal demikian nanti KPPS yang hadir ya, berarti ada 6 atau 5 orang KPPS yang hadir, nanti menunjuk salah satu KPPS sebagai ketua atau ketua KPPS. Dan proses ini sebisa mungkin saksi dan pengawas TPS itu mengetahui. Kalaupun sebelum jam 7 itu belum hadir, ya silakan, yang penting ada forum yang kemudian menunjuk salah satu KPPS ditunjuk sebagai ketua. Dan itu dokumentasikan, ya walaupun hanya percakapan, kemudian nunjuk jari si A sebagai ketua KPPS. Dan ini sah nanti ya. Ya nanti otomatis ketika sudah ditunjuk nanti yang bersangkutan bisa menandatangani di surat suara dan C hasil KWK. Gitu ya Mas? Mereng ya? Mereng atau mereng? Mereng, Pak. Oke, Ya, terima kasih atas jawabannya. Iya. Berikutnya kayaknya Wonokromo apa ya tadi ya? Apa teman semua terkait dengan perlakuan pemilih. Prinsipnya sebenarnya pemilih yang bisa menggunakan hak pilihnya di TPS adalah pemilih yang terdaftar di DPT. Tapi kemudian diatur dalam ketentuan memilih atau dalam menggunakan hak pilihnya, pemilih itu wajib membawa KTPL atau surat keterangan perekaman. Ya. Jadi berarti kalau seseorang atau pemilih yang kemudian datang hari H kemudian tidak bawa KTPL dan surat keterangan, di ketentuan PKPU 18 itu berarti secara administrasi pemilih tersebut kehilangan hak pilihnya. Tapi memang kemudian di buku panduan KPPS itu diatur bahwa pemilih yang datang hanya menggunakan C pemberitahuan itu bisa menggunakan hak pilihnya hanya dengan mencocokkan C pemberitahuan dengan daftar hadir. Tapi ini belum legal ya. Buku panduan ada aturan yang ada di buku panduan itu belum menjadi legal standing dalam kegiatan pungut hitung ini atau dalam pemilih menggunakan hak pilih ini selama belum ada aturan yang mengatur. Jadi kita tunggu kabar baik saja, semoga nanti ada surat sakti, surat KPU RI yang kemudian memperbolehkan bagi pemilih yang kondisinya demikian. Sudah terdaftar di DPT tapi KTP hilang, surat keterangan perekaman tidak ada dan sebagainya. Tapi ya hal yang terburuk ya otomatis kemudian tidak diatur, kemudian banyak hak pilih dari pemilih itu yang hilang. Tapi kita berdoa saja semoga nanti ada jalan baik terkait dengan solusi kondisi tersebut. Saya kira itu ya Mas Wonokromo. Jadi gitu ya, karena memang prosesnya di di Dukcapil itu luar biasa. Bahkan hari H itu katanya nanti tetap buka stand untuk melayani warga yang mau perekaman. Gitu. Jadi prinsipnya gini teman-teman semua, memang ketentuan pemilih yang kemudian suhunya di atas 37,3 itu di PKPU 13 ya, itu memang diatur. Jadi dalam menggunakan hak pilihnya, pemilih yang bersangkutan itu dengan pendamping pemilih. Lah, tapi kemudian terkait dengan perlakuan pemilih yang sakit di rumah atau isolasi mandiri, itu memang tidak diatur harus menggunakan C pendamping pemilih. Ya tidak diatur. Artinya boleh pakai pendamping pemilih, boleh tidak. Selama kemudian ketika mau menggunakan hak pilihnya itu butuh bantuan orang lain, membukakan kertasnya misalnya, kemudian mengambil pakunya, kemudian sampai melihat pasien atau pemilih itu menggunakan hak pilihnya, maka ini harus pendampingan. Pakai C pendamping pemilih, walaupun
pendamping pemilih itu tidak mencobloskan. Yang mencobloskan tetap pasien atau pemilih yang sakit di rumah, ya. Karena tidak diatur kalau yang bersangkutan bisa menggerakkan tangannya itu dicobloskan oleh pendamping pemilih. Hanya khusus untuk pemilih yang memang cacat kedua belah tangannya. Gitu ya. Jadi kalau memang pakai pendamping pemilih, ya harus pakai C pendamping pemilih. Bisa saja hanya membukakan, mengarahkan pakunya untuk orang sakit kan untuk pegang paku saja kan susah ya. Mungkin nanti mengarahkan ya, yang penting sesuai dengan hati nurani si pasien tersebut. Dan nanti kan ada kewajiban pendamping pemilih itu merahasiakan coblosan pasien atau pemilih tersebut. Gitu ya Pak? Di desa kami, Desa Lodaya, satu TPS yang hasil swabnya 3 orang ternyata positif, Pak. Nah, berarti kan jumlah nanti yang bekerja satu TPS ada 3 orang, termasuk ketuanya, Pak. Oke. Jadi, iya. Teman-teman, jadi nanti kan otomatis yang bekerja cuma 4 orang, kurang dari jumlah minimum yaitu 5 orang ya. Itu untuk mengantisipasinya itu aja, Pak. Nah, terkait dengan hal ini sudah diatur di ketentuan baru. Ada surat edaran ya Pak Agus ya. Tolong PPS Ladoya konsultasikan dengan Divisi Hukum PPK Kecamatan Randu Dongkal. Itu mekanismenya nanti ya mengambil KPPS dari TPS terdekat. Kalau kekurangannya 1, silakan ya, berarti 4 untuk menjadi 5 kan kurang 1. Itu silakan diambilkan dari TPS terdekat. PPS tolong mengkoordinasikan, mengkondisikan sehingga nanti KPPS atau TPS yang diambil petugasnya 1 itu berkenan atau mau bertugas di TPS lain dan harus mau. Dan ini juga harus dibarengi dengan perubahan SK dari KPPS tersebut. Jadi nanti tugas KPPS yang diambil itu berubah. Semisal dari TPS 2 ke TPS 3. Dan ini harus di SK-kan dan paling lambat SK-nya hari ini tanggal 8 Desember. Silakan segera, SK yang membuatkan PPS. Silakan PPS untuk meng-SK-kan perubahan tugas dari salah satu petugas KPPS terdekat yang TPS yang jumlah KPPS itu kurang dari 5. Gitu ya Mas? Ladoya ya? Halo? Ya. Berarti harus mau ya Pak, harus mau. Tadi kan sudah saya minta pendapatnya, kenapa tidak ada yang mau Pak masalahnya? Harus mau. PPS kan yang membentuk KPPS ya. Ya tolong diatur lah kaitannya dengan apa ya. Ya dikondisikan lah. Saya kira PPS mekanismenya paham lah. Oke siap Pak, siap. Nanti. Harus mau. Dari Widudaren ini untuk KPPS sampai saat ini masih menunggu hasil swab Pak, sampai sekarang belum turun. Dan sampai hari besok barangkali belum turun, itu apa tetap bertugas atau untuk Isman? Itu yang pertama. Itu hasil swab tracking atau awalnya reaktif, hasil rapid Mas, yang swab itu. Awalnya reaktif. Ya, awalnya KPPS rapid, kemudian reaktif. Ya sudah barang tentu itu langsung Mas, langsung bebas tugaskan. Nggak usah menunggu sampai hasil swabnya ketahuan, karena hasil awalnya reaktif itu langsung diisolasi. Artinya dibebas tugaskan sebagai petugas KPPS. Jadi nanti yang bersangkutan tidak harus menunggu hasil swabnya. Ya, tidak mungkin ini kan belum habis. Atau TPS gitu, Mas. Ya, siap. Itu